Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat malam hari ini kita bersyukur lagi, kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan setiap kebenaran firman. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan, kesempatan untuk kami membaca, merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan bukakan setiap mata hati kami, mata rohani kami, agar setiap kebenaran yang kami baca dan terima itu mendatangkan hal yang baik bagi kami untuk kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih, siaplah kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini, renungan firman Tuhan, saya beri judul, Iman menghasilkan mujizat. Iman menghasilkan mujizat sebagai ayat pokok kita untuk kita baca pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai ayat ke-34. Saya akan bacakan Markus 5 ayat 25 sampai ke-34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Berulang-ulang mungkin kita sudah baca cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, cerita tentang perempuan ini ditulis oleh kitab Injil dari Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa? Karena ada sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan oleh seorang perempuan. Kalau kita baca di ayat-ayat di 25-26 dikatakan bahwa seorang perempuan yang sudah mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Bukan waktu yang pendek, tapi waktu yang panjang. Dengan segala penderitaan yang dia alami, dengan segala hal yang dia gumulkan, bahkan dikatakan dia sudah berobat kemana-mana pun tidak ada hasilnya, malah penyakitnya makin bertambah. Bahkan dikatakan lagi tidak sedikit juga hartanya sudah habis untuk dia pakai. Tapi di sini kita melihat ada sesuatu yang luar biasa atas perempuan ini. Ketika dikatakan pada ayat 27, ia sudah mendengar banyak tentang Yesus.
Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Apa yang dia dengar tentang Yesus? Yesus adalah seorang yang bisa menyembuhkan. Yesus bisa menolong. Yesus bisa memberikan kesembuhan kepada penyakit-penyakit yang diderita. Mungkin seperti itu. Dengan kekuatan yang ada pada dia. Dia hanya mendengar tentang Yesus, tapi tidak ada yang memberitahu kepadanya. Tapi dengan dia mendengar, dia bertindak. Maka dikatakan dia punya iman. Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran tentang apa? Tentang Yesus yang dia yakini sanggup menolong dia. Ketika dia mendengar tentang Yesus, ada satu tindakan yang dikerjakan oleh perempuan ini. Dia mendekati Yesus dan dia menjamah jubah Yesus. Waktu itu orang banyak, saudaraku. Tidak gampang untuk sampai bisa pegang jubahnya Yesus. Tapi dengan sekuat tenaga, dengan segala keadaan dia berusaha. Dikatakan di sini bahwa dia punya iman yang sangat kuat. Walaupun mungkin dia tidak mengerti apa itu iman pada waktu itu. Yang dia tahu bahwa kalau dia bertemu dengan Yesus, pasti dia sembuh. Dan keyakinan inilah yang membuahkan hasil yang luar biasa. Ketika dia jamah jubahnya Yesus, maka dikatakan saat itu juga pendarahannya berhenti. Dan badannya dia rasakan sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa iman perempuan ini, saudaraku. Kalau kita ada di posisi seperti ini, rasanya juga nggak akan bisa melakukan itu. Kenapa? Karena kita mungkin banyak pertimbangan, masih cari solusi lain, masih cari jalan lain. Sampai di satu titik, semuanya sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi perempuan ini dia dengar. Saat dia mendengar, imannya timbul. Dengan iman yang timbul, dia bertindak untuk menghampiri Yesus. Satu tindakan iman yang luar biasa. Dan inilah contoh bagi kita semua yang hidup di hari-hari sekarang ini. Bagaimana tantangan, rintangan, segala hal yang kita hadapi mungkin tidak sanggup kita hadapinya. Tapi satu hal, saat kita dengar firman, kita bertindak dengan iman, maka tindakan iman itu akan menghasilkan mujizat yang luar biasa. Seperti perempuan ini, saat itu juga pendarahannya berhenti. Saat iman itu timbul dan dia bertindak dengan imannya, maka dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Kita lihat lagi di ayat-ayat berikut, dikatakan dia bertanya kepada murid-muridnya. Muridnya bilang, oh nggak mungkin orang begitu banyak, siapa yang bisa tahu siapa yang pegang. Itu bahasa bebasnya ya. Tapi perempuan itu mendengar apa yang Yesus katakan. Dan dengan takut dan gemetar dia menghampiri Yesus. Menceritakan seluruhnya kepada Yesus. Apa yang terjadi atas dirinya. Sehingga dikatakan pada ayat ke-34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakit, dari penyakitmu. Saudaraku, apa penyakit yang kita hadapi hari-hari ini? Mungkin bukan secara sakit fisik aja. Ada sakit-sakit yang lain yang kita rasakan. Mungkin kita sedang mengalami masalah dalam ekonomi, finansial kita, masalah pergumulan usaha kita, masalah pergumulan tentang apa saja, rumah tangga dan segala macam. Saudara, kau lihat bagaimana Tuhan mau supaya kita bertindak dengan iman seperti perempuan ini. Sehingga kita menghasilkan suatu mujizat yang luar biasa. Hadapi segala sesuatu dengan iman. Iman artinya apa? Kita percaya kepada Yesus dengan sungguh. Kita yakin kepada Yesus bahwa dialah yang sanggup menolong kita. Seperti perempuan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, kalau kita mau baca sedikit.
Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oh, saya percaya, saya tahu Tuhan Yesus sanggup, saya tahu, hanya sebatas tahu. Jadi kalau ada masalah datang, ada problema datang, percaya itu kita sedang melihat sesuatu. Kita sedang belajar dengan iman kita, sehingga iman itu bisa menghasilkan mujizat yang luar biasa. Inilah yang saya bisa bagi kepada saudara pada malam hari ini. Apapun persoalan kita, yakin hari-hari ini kita pakai iman kita, kita pakai percaya kita kepada Dia dengan sungguh, maka kita bisa melihat mujizat Allah terjadi, mujizat Allah dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Iman yang Tuhan beri adalah iman yang menyelamatkan kita semua. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita tetap kuat, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Dia. Malah kita tetap berpengharapan penuh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Yang lemah dikuatkan, yang sedang dalam pergumulan diberi jalan keluar, yang dalam sakit pun diberikan iman untuk sembuh dan mengalami banyak hal. Percaya Tuhan pasti tolong kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang menguatkan kami. Dan biar kami berdiri di atas dasar iman yang Tuhan taruh. Supaya kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Supaya kami bisa melihat mujizat Allah. Karena iman itu akan menghasilkan mujizat yang luar biasa. Apapun persoalan kami, apapun masalah kami yakin kami akan bisa menyelesaikan. Dan kami akan melihat mujizat Allah dinyatakan. Dan kami beroleh kemenangan yang daripadamu. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap kuat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.